Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahu azabun azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat, ilmu dan rezeki yang tidak terbatas. Tidak lupa juga shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi kisah saya juga sedikit tentang bagaimana dulu ketika ada orang-orang yang mencoba untuk memasukkan saya untuk menjadi seorang muslim. Dulu ketika saya masih menjadi seorang yang masih menjadi kafir, saya tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tidak percaya, bahkan tertulis jelas di dalam Bible bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Sehingga ketika saya mulai mencoba untuk mencari siapa ini Muhammad, saya menemukan beberapa hal yang mungkin belum pernah saya temukan sebelumnya. Karena ketika saya mulai ada rasa benci kepada ajaran Nabi Muhammad dulu, saya mulai mencari siapa sih ini Nabi Muhammad gitu ya. Ternyata setelah berjalannya waktu, ketika saya mengucapkan kalimat syahadat, saya mulai menerima Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, utusan, menjadi panutan saya. Alhamdulillah. Allah berkehendak lain gitu ya. Saya melihat dan mempelajari betapa indahnya, betapa luar biasanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ketika saya disinggung bahwa tidak ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible, alhamdulillah, saya bukan orang yang pintar atau saya bukan orang yang sok tahu, tapi saya membaca dan saya memahami makna-makna, maksud-maksud firman Allah di dalam Bible. Meskipun banyak orang yang berkata bahwa Bible ini tidak sama dengan Al-Quran, atau Allahnya Bible, Allahnya orang Israel berbeda dengan Allahnya orang Arab. Di sini saya sempat ketawa juga gitu, kok lucu, aneh gitu ya, masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal di dalam Bible jelas sekali bahwa Allah ini luar biasa gitu ya. Penempatan firman-firman Allah diberikan kepada para nabi, sehingga kita semua harus mengikuti ajaran atau bagaimana tata cara nabi kepada kaumnya untuk beribadah yang benar. Dan alhamdulillah di kesempatan yang ini juga sesuai dengan judul yang saya sudah buat, alhamdulillah, ternyata Nabi Muhammad ini sama seperti Nabi Musa. Di dalam beberapa media sosial, mungkin ada di YouTube, di Instagram, di Facebook, dimanapun, banyak yang sudah melakukan atau membuat video yang sama. Tapi untuk menguatkan akidah kita, untuk menguatkan sisi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengulas kembali, kita pelajari kembali, karena baru-baru ini yang sedang hangat di media sosial, ada seorang mu'alaf. Dia sudah 11 tahun menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim. Ketika ada seorang misionaris datang kepada dia, mengajak kembali untuk menyembah Nabi Isa atau Yesus sebagai Tuhannya, itu berhasil misinya. Dan tahun 2019 dia seorang muslim ini dibaptis kembali, dan baru saja kemarin 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu itu kembali bersyahadat. Dan itu membuat kami para kristolog sempat terkejut juga gitu ya, karena saudara kita ini luar biasa gitu ya pemahaman tentang Islamnya. Nah, mengapa saya mengangkat
tema bahwa Nabi Muhammad ini sama dengan Nabi Musa, karena di dalam Bible jelas sekali tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya, mungkin bagi beberapa saudara-saudara kita yang Kristen ini menganggap ini hal biasa gitu ya, remeh, dan nggak ada Nabi Muhammad di situ, atau ciri-cirinya pun nggak ada gitu ya. Dan mungkin kita akan tanyakan kembali apakah itu memang untuk Yesus atau tidak gitu. Ya, jadi argumen ini tidak bisa terbantahkan. Saya akan memaparkan 8 argumen yang tidak dapat terbantahkan bahwa Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah ketika saya mempelajari itu luar biasa gitu ya, hal yang baru yang tentunya menjadi kekuatan iman kita agar kita ini menjadi benteng supaya nggak gampang murtad gitu. Mau cari apa lagi sih gitu ya, bahwa kita beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika ada orang melakukan misi untuk memurtadkan kita sudah tahu bahwa di dalam Bible aja udah ada Nabi Muhammad gitu. Kok kita mau mempercayai bahwa Isa itu adalah Tuhan? Kan aneh gitu ya. Insya Allah kita akan bahas. Nah, di dalam Bible ini jelas sekali ya, di dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan. Ini kata Allah di dalam Ulangan 18 ayat ke-17 ini, Ulangan 18 ayat 17 ya. Karena awal mulanya itu inilah firman Tuhan kepadamu, yaitu Musa gitu ya, kepada Musa. Jadi seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika ada kata seorang nabi, ya, berarti bukan beberapa nabi, tapi hanya seorang. Bahkan ketika tadi malam saja, saya sharing sama teman saya yang Kristen, saya sharing siapa nabi yang dimaksudkan dalam Bible ini, dan ternyata jawabannya itu muter-muter. Ada yang mengatakan bahwa ini nubuatan tentang Yosua katanya ya di dalam Bible. Lalu ada lagi yang bilang Yesaya, ada yang bilang Salomo atau Nabi Sulaiman katanya. Lalu ada Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoel, Malaki, sampai kepada Nabi Yahya atau Nabi Yohanes ya di dalam Bible, Yohanes Pembaptis. Dan semua kriteria itu tidak masuk dan tidak sampai kepada apa yang Tuhan itu firmankan kepada Musa, dan syaratnya itu sama sekali nggak terpenuhi. Tapi ketika kita melihat sisi dari, kalau kita baca tentang silsilah Nabi Muhammad, saya ada bukunya Muhammad Sang Yatim, itu jelas silsilahnya dari keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham di dalam Bible. Nabi Abraham atau Ibrahim ini mempunyai 2 anak, Ishak dan Ismail, atau yang dikenal tuh Ishak tuh kepalanya ya, asal mula bangsa Israel itu dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail tentunya di dalam Bible itu disebutkan ada beberapa anaknya yang menjadi sebuah bangsa, atau disebutnya Bani ya, Bani Kedar. Ada juga Bani, kalau itu Median atau Madinah. Midian itu kalau kita pelajari Bible secara utuh, ternyata Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam, itu disebut di dalam Bible itu namanya Yitro. Yitro itu kalau kita melihat di dalam Bible tahun 1912, Yitro masih ditulis namanya Syuaib. Ya, Nabi Syuaib itu kalau dalam Islam itu mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata Nabi Syuaib ini berasal dari Madinah, dari Mekah, ya, daerah Arab. Masya Allah, ketika saya menemukan ini luar biasa gitu, dan ini harus saya bagikan karena sebagai umat Muslim kita diwajibkan untuk berdakwah atau menyampaikan satu ayat. Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya mulai menemukan itu, nah inilah kewajiban saya untuk menyampaikan hal yang benar-benar harus disampaikan, karena inilah satu kebenaran untuk membentengi iman kita, akidah kita, supaya kita nggak gampang murtad gitu ya, nggak gampang diiming-imingi dengan keselamatan gratis atau diiming-imingi ada penebus dosa seperti itu ya. Nah, ketika ada ketidaksamaan antara nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18 ini, ada yang mengatakan bahwa nubuatan itu untuk Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika
kita memperlihatkan, ini loh Nabi Musa alaihissalam, ini loh Nabi Muhammad, ini loh Nabi Yesus alaihissalam, kita akan melihat bahwa nubuatan ini sama sekali tidak untuk Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih. Yang pertama, menurut teman-teman dari Kristen, bahwa Ulangan 18 ayat 18 ini untuk Yesus. Kalau kita perhatikan dengan keimanan, kepercayaan teman-teman kita dari Kristen, mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah Tuhan, bukan seorang nabi. Jadi syarat dia lagi Ulangan 18 ayat 18 ini gagal untuk Yesus, karena Yesus seorang Tuhan ya, bukan bahwa Yesus adalah Tuhan ya, bukan seorang nabi. Tetapi nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi Yesus bukan seperti Musa. Yang kedua, ketidaksamaannya adalah ketika Yesus kan dianggap menebus dosa seluruh umat manusia, sedangkan Musa tidak menebus dosa seluruh umat manusia, bahkan menyelamatkan bangsa Israel dari kesyirikan atau penyembahan berhala. Berarti tidak sama nih Yesus dengan Musa. Dan yang ketiga, itu dikatakan bahwa Yesus mati 3 hari 3 malam, atau dia pergi ke alam barzah, alam neraka ya. Dan sama sekali tidak sama seperti Musa. Musa sendiri sekarang masih ada kuburannya gitu ya. Tapi saya belum cari sampai di mana gitu ya. Tapi istilahnya sama-sama terkubur, meninggal, dan sampai sekarang belum bangkit gitu. Tapi kan menurut iman Kristen bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Artinya Yesus tidak sama dengan Musa. Nah, 8 argumen yang tidak bisa terbantahkan persamaan antara Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa alaihissalam ini jelas sekali, mulai dari orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu dari Nabi Musa ada jelas ya. Nabi Muhammad pun sama, mempunyai ayah dan ibu, dan mempunyai persamaan percampuran fisik ya antara pria dan wanita, sehingga lahirlah seorang manusia. Dan ini sama kalau kita melihat kepada Yesus alaihissalam atau Isa Al-Masih, kan Nabi Isa tidak punya ayah ya. Nabi Isa tidak punya ayah, sehingga tidak masuk kriteria bahwa di dalam Ulangan 18 ayat 18 ini tidak masuk kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yang kedua, kelahirannya. Kelahiran seorang manusia ini rata-rata normal 9 bulan ya. Ada percampuran fisik dan juga istilahnya kalau bahasa dewasanya ada hubungan antara suami dan istri. Sehingga luar biasa ketika Nabi Muhammad lahir itu disambut dengan meriah, dan Nabi Musa pun kisahnya ada beberapa yang tidak setuju, sehingga Nabi Musa alaihissalam ini katanya kalau di dalam Bible itu dihanyutkan di sungai dan ketemu atau ditemukan sama istrinya Fir'aun ya. Nah, lalu kalau kita melihat lagi kepada Ulangan 18 ayat 18 bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini mempunyai satu kelahiran yang ajaib. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ya Robku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, kun fayakun, atau jadilah, lalu jadilah dia. Dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-47. Dan sama dituliskan di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Maria pun atau Siti Maryam ini mengaku bahwa aku belum pernah disentuh oleh lelaki manapun. Ya. Lalu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus katanya akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, jadi kalau kita kaitkan kelahiran Yesus yang ajaib ini atau Nabi Isa alaihissalam ini yang
tanpa seorang ayah ya. Bahkan kalau sekarang tuh seorang wanita bisa hamil tanpa seorang ayah, dan ayahnya entah kemana. Mungkin itu yang terjadi saat ini. Tapi ini berbeda dengan Maria. Ya. Maria atau Siti Maryam ini berbeda sekali. Ya. Isa bin Maryam ini benar-benar luar biasa gitu, tanpa ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi karena itu Yesus tidak sama seperti Musa. Ya. Jadi Nabi Muhammad lah yang sama seperti Musa. Karena kelahirannya sama, normal gitu ya. Dan yang ketiga ini ikatan perkawinan. Nabi Musa menikah, ya. Nabi Musa menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menikah, ya, menikah dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah dan bersama janda-janda yang lainnya. Ini banyak sekali tuduhan bahwa Nabi Muhammad ini tukang kawin lah. Terus maaf cakap, saya bilang. Saya pun pernah mengatakan seperti ini, bahwa Nabi Muhammad ini seorang pedofil karena menikahi Siti Aisyah yang di umur 9 tahun katanya ya. Karena itu pun pernah saya alami, pernah saya termakan doktrin seperti itu, pernah termakan dogma seperti itu, sehingga benar-benar wah ternyata ini Nabi Muhammad seperti ini gitu ya, nggak patut untuk dicontoh. Tapi ketika saya mulai membaca mengenal siapa ini Siti Aisyah, siapa ini Nabi Muhammad, alhamdulillah terjawab semua. Hanya orang-orang yang mau berpikir dan mau mencari dan nggak mau terus-terusan di situ gitu ya. Sehingga saya cari sendiri, oh ternyata Siti Aisyah ini luar biasa gitu ya, wanita yang cerdas, yang punya ribuan hadis, yang menjadi ibu bagi umat muslimah. Ini luar biasa gitu ya. Nah, insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan beberkan fitnahan tentang Nabi Muhammad beserta Siti Aisyah ini. Nanti insya Allah saya akan kalau ada kesempatan saya akan jelaskan lagi. Nah, jadi ikatan perkawinan antara Musa dan Muhammad, atau Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW ini sama-sama menikah ya. Tapi Yesus kan jomblo sampai Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ini. Kalau dalam Bible tuh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini duduk di sebelah kanan Allah, tetapi masih ada yang menyangka dan menerima bahwa Yesus adalah Allah. Jadi siapa yang duduk di sebelah kanan ini? Jika memang Yesus adalah Allah, siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Kan jadi inilah yang kadang sering membuat umat muslim ini senang gitu ya, mencari ini siapa gitu. Ini siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Padahal Yesus adalah Allah dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi apakah ada dua oknum atau gimana gitu kan? Nah, Masya Allah, alhamdulillah orang-orang yang mendapatkan hidayah yang dari asalnya penyembah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami, dan alhamdulillah mereka semua bersyahadat gitu ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan yang keempat saya lanjutkan, jadi karena itu Yesus tidak sama seperti Musa, Nabi Muhammad lah yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam ini ditolak oleh kaumnya. Kalau kita melihat kepada perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini membawa bangsa Israel ini atau Bani Israel ini terlepas dari kejarannya Fir'aun ya. Nabi Musa berlanjut sampai ke tanah yang telah dijanjikan Allah, dan kaumnya ini menerima Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pun pertama kali diutus oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, kaumnya tidak menerima ya. Awalnya kaumnya tidak menerima. Siapa ini katanya Muhammad ini? Dia ini udah istilahnya siapa gitu ya, nggak kenal gitu. Ininya aja nggak jelas gitu kan. Tetapi mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar dimusuhi gitu ya, karena membawa risalah atau ajaran atau syariat baru. Karena pada saat itu zamannya kafir jahiliyah, kafir Quraisy ini luar biasa gitu ya. Peradabannya tuh benar-benar biadab lah ya, ngeri ya. Dan ketika kalau kita melihat sampai sekarang ini kan Nabi Muhammad ketika menyampaikan risalah sampai detik ini pun umat Islam semakin bertambah, semakin yakin dan diterima oleh seluruh
bangsa, seluruh negara, seluruh dunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pun Nabi Muhammad ini masih diterima gitu ya. Istilahnya kalau bahasa sederhananya masih diterima dengan logika sehat gitu ya. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini kan Yesus ditolak sama kaumnya, nggak diterima malah ya. Malah bangsa Yahudi ini mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini ingin dibunuh ya, karena yang ditunggu-tunggu bangsa Yahudi ini bukan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa alaihissalam ini menjelaskan kepada kaum Yahudi bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Kalian harus menyembah Allah Tuhan yang Esa di dalam Markus 12 ayat 29 ya. Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang tiga. Itu jelas sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam Bible ya, di dalam dalam Yohanes 1 ayat 11 itu dijelaskan, benar-benar dijelaskan bahwa Yesus atau dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang artinya bangsa Yahudi nggak menerima, sampai sekarang pun nggak diterima. Tetapi lihat, kalau kita melihat kepada bangsa Arab, kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kaumnya bisa menerima sehingga sampai Jazirah Arab ini menjadi umat Muslim ya. Meskipun masih ada Kristen Arab di sana gitu ya. Lalu yang artinya karena Yesus ini berarti tidak sama dengan Musa. Nabi Muhammad lah yang sama dengan Musa. Yang kelima ini adalah kalau bisa dibilang ini kerajaan kalau di bukunya tertulis kerajaan dunia lain, bukan artinya dunia gaib ya, tapi dunia lain gitu ya. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi dan juga seorang raja, seorang nabi yang berarti seorang manusia yang menerima wahyu untuk menunjukkan kepada manusia dan menyampaikan petunjuk ini kepada ciptaan Allah serta yang diterimanya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Dan raja juga berkuasa untuk menentukan mati atau hidupnya rakyatnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ke dalam Bible, ketika ada orang yang melakukan kesalahan di hari Sabat atau melakukan suatu perzinahan, mereka dihukum dengan rajam sampai mati, dirajam gitu ya, dilempari batu. Dan Nabi Muhammad pun sama ketika menentukan hidup dan matinya seseorang. Bahkan Nabi Muhammad kadang menyelamatkan orang-orang yang mau dibunuh oleh sahabat-sahabatnya. Jadi ketika luar biasanya tuh ketika saya masih ingat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau mengambil sebuah pedang ingin membunuh atau memenggal kepala seseorang yang menghina Rasulullah SAW ini, Rasulullah menjawab jangan katanya ya. Siapa tahu besok dia beriman, siapa tahu habis ini dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku ya. Jadi Nabi Muhammad penentu antara hidup dan mati umatnya pada saat itu ya, Masya Allah. Dan ketika kalau kita melihat kepada sisinya Yesus nih, Yesus di hadapan Pontius Pilatus ketika mau disalib menurut Bible, ditanya sama si Pontius Pilatus ini, kamu benar seorang raja? Karena banyak yang bilang bahwa kamu adalah raja orang Yahudi. Tapi Yesus menjawab di dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, dari situlah Pontius Pilatus menganggap bahwa Yesus ini bukan raja, dia punya kerajaan dunia lain mungkin ya, seperti itu pada saat itu. Dan inilah salah satu statement lagi bahwa Yesus tidak sama seperti Musa ya, tetapi Nabi Muhammad SAW lah yang sama seperti Musa. Yang keenam, tidak ada hukum baru ya. Nabi Musa alaihissalam ini kan membawa 10 hukum Taurat. Membawa 10 hukum Taurat yang bukan artinya 10 hukum Taurat itu terpatok sama itu, tetapi ada pemaparan lainnya, ada penjelasan lainnya, cara beribadah yang sangat luas. Jadi bukan hanya terpatok sama 10 hukum itu, tapi ada cara-caranya. Dan sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad
datang kepada kaum tersebut, kalau bisa dibilang itu kaum yang benar-benar luar biasa biadabnya gitu ya. Karena pada saat sebelum Nabi Muhammad datang, ibu tiri dikawini, lalu anak-anak bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Itu terus perzinahan setiap hari, berjudi, dan melakukan maksiat-maksiat yang lainnya pada sebelum Nabi Muhammad datang. Dan ketika Nabi Muhammad datang, dikatakan oleh seorang penulis bernama Thomas Carlyle, Nabi Muhammad ini menjadi obor, ya, menjadi obor penerang dan pelajaran bagi bangsa Arab ini, dan kelahirannya dari kegelapan menjadi cahaya. Ini Masya Allah nih ya, luar biasa. Dan ketika kalau kita lihat kepada Yesus sama sekali tidak membawa syariat baru atau tidak membawa hukum yang baru, karena tertulis dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Itu dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, bahkan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, artinya dengan kata lain bahwa Yesus ini tidak membawa ajaran baru, ya, tidak membawa ajaran baru, tetapi mengikuti apa yang sudah difirmankan atau ditetapkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Isa. Ini tidak ada yang berubah. Artinya tidak ada aturan baru untuk bangsa Yahudi atau Bani Israel. Nggak ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini jelas membawa aturan dan syariat baru untuk membawa bangsa Arab kepada jalan yang lebih baik dan lebih lurus lagi. Ya, jadi karena itu Yesus tidak sama seperti Musa. Nabi Muhammad lah yang sama seperti Musa. Yang ketujuh, bagaimana mereka pergi, ya, mereka meninggalkan dunia ini, bagaimana caranya? Kalau kita melihat Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW ini, mereka meninggalnya sama-sama meninggal dunia gitu ya, dengan cara yang normal, dengan cara yang bisa kita kenang, bisa kita lihat sampai sekarang ini meninggalnya seperti itu. Bahkan semua manusia pun sama gitu ya, meninggalnya normal, kecuali Yesus. Kan menurut orang-orang Kristen nih, bahwa Yesus ini matinya ini dibunuh, disalib, disiksa dulu gitu ya, terus mati dan bangkit. Artinya matinya aja nggak normal gitu loh ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Musa alaihissalam ini normal gitu ya kematiannya. Dan yang terakhir, surga sebagai tempat kediaman. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW terbaring dikubur di dalam bumi. Tetapi menurut teman-teman kita yang Kristen, Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, artinya Yesus ini melihat katanya ya, menjadi Allah katanya. Yang artinya berarti karena itu Yesus tidak sama seperti Musa. Ya. Tetapi Nabi Muhammadlah yang sama seperti Musa alaihissalam. Jadi begitu banyak pemaparan yang sama gitu ya, ketika nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18 ini untuk Nabi Muhammad ini cocok gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak, tapi insya Allah untuk mempersingkat waktu supaya kita juga nanti sama-sama belajar, insya Allah nanti di channel saya akan lebih lengkap lagi, ada penjelasan-penjelasannya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kekuatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena gampang sekali orang-orang Islam yang tidak mau belajar, bahkan tidak mau mempelajari agama lain itu mudah sekali untuk murtad. Insyaallah nanti di kesempatan lainnya saya akan memberikan ayat-ayat yang dapat memurtadkan orang Islam, karena dulu pernah saya pakai dan itu berhasil gitu ya. Berhasilnya banyak orang-orang yang astagfirullah ya, saya pernah memurtadkan beberapa orang gitu, bahkan sampai istri saya pun saya murtadkan gitu dulu, dan saya menikah dulu dengan cara dibaptis dulu gitu, dan itu berhasil. Cara yang saya pakai untuk memurtadkan itu berhasil. Nanti insyaallah saya akan kasih ayat-ayatnya nantilah ya, kesempatan yang lain ya.
Alhamdulillah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kita bahwa di dalam Bible pun Nabi Muhammad SAW ini sudah dinubuatkan, tetapi teman-teman Kristen kita ini nggak bisa menerima, ya. Hanya umat Muslim yang mau berpikir, yang mau mencari siapa ini Nabi Muhammad di dalam Bible, insya Allah akan ketemu. Jadi mohon maaf lebih dan kurangnya. Kalau ada yang benar, itu semua datang dari Allah. Kalau yang salah, itu dari perkataan saya pribadi. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.